Tapi ada hal yang menarik. 5 bulan ini baru saya ceritain ke Om Helmi. Saya nggak pernah mimpin Vidi. Tadi malam saya diimpin Vidi. Wah, seneng banget. Istri saya kan nanya, Vid, kayak apa sih rasanya itu? Jeroannya itu dikerokotin cancer itu. Dia bilang apa coba? Aduh, itu sedih banget. Mama tahu kalau misalnya daging kita diiris-iris pakai pisau, nah itu katanya. Makanya dia dengan adanya pot hub, dengan adanya apa semua itu, dia sebetulnya mengalihkan rasa sakitnya. Saya bisikkan ke telinga Vidi, yang dengar hanya Vidi dan Tuhan yang mendengar. Saya bisikkan, Vid, ini papa. Kalau kamu mau pulang, kamu pulang aja. Nanti papa yang jagain Sila. Papa jagain Sila dengan sebaik-baiknya. Udah, 1 menit kemudian berhenti. Nah mungkin Vidi itu menunggu konfirmasi kayaknya bahwa Sila ada yang jagain. Ya, tamu saya ini seorang sahabat, kenal lama gitu. Banget. Bahkan pernah bekerja sama juga gitu. Kita teman kita sama juga gitu. Nama beliau itu Hari Aprianto Kisowo. Nggak banyak orang tahu. Dia lebih dikenal sebagai bapaknya Vidi Aldiano. Atau Hari Kis. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam Om Helmi. Ya senang banget. Dulu kalau saya nganterin Vidi ke RCTI tahun-tahun 2008. Kan saya yang supply sound system di RCTI tahun-tahun itu kan saya semua tuh dari ujung sampai ujung. Terus gara-gara Pak Tanto Hartono. Sutanto Hartono. Oh, Pak Tanto masih di RCTI masih ya? Di RCTI. Belum di MTK guys. Ya, terus udah Pak Hari pokoknya bantuin saya, ya siap. Jadi saya ininya bukan ke ujungnya atas, tapi saya hanya ke Pak Tanto aja karena saya komitmen dengan beliau. Terus? Dulu kalau saya nganterin Vidi, itu ini anaknya Hari Kis. Semua kru RCTI itu bilang ini sekarang kebalik. Kebayang. Ini bapaknya Vidi. Kapan? Seru. Hidup ini bolak-balik lah. Ya. Apalagi perjalanan hidup Mas Hari ya. Saya tahu banget dari bawahnya naik turun. Dulu jadi dosen. Jadi dosen itu terus saya insaf. Tahun berapa terus? Saya kan dulu 86 elektro. Lalu langsung jadi dosen, diangkat jadi dosen di situ untuk staf mengajar. Saya ngajar basic elektronik di UI FT, sama instrumentasi. Makanya Vidi waktu dia lulus SMA, saya bilang, Vid kamu masuk elektro. Terus apa dia bilang? Dia masuk elektro. Oke, terus? Setahun doang. Itu pun karena itu paksaan bapaknya. Terus udah akhirnya Vidi pindah ke UPH. Terus akhirnya dia ngambil apalah gitu loh. Manajemen ini itulah gitu loh. Nah yang saya racunin adalah adiknya Vidi. Fadi masuk elektro. Ya karena nanti kalau kamu nggak elektro ini nggak ada yang nerusin nih usaha papa nih. Gitu. Jadi akhirnya Fadi masuk. Dia keracunan masuk ke elektro. Tapi yang gila itu Fadi itu, dia lebih pinter dari Vidi. Oh iya? Ya. IP-nya 4. Oh iya? Gila itu. Saya elektro saya itu IP-nya 2,75. Fadi IP-nya 4. Jadi saya nggak sengaja, dulu kan dia masih tinggal di rumah. Ada satu kertas dari UI gitu kan. Kertas UI apa nih? Nggak tahu nilai. Begitu saya buka, siapa nih? Fadi Akbar. Gila IP-nya 4. Fad ini kamu setengah dewa ini. Saya bilang. Ya benar-benar gila itu. Jadi ya saya seneng lah. Fadi itu cerdas banget. Ya. Lebih cerdas daripada bapaknya. Jadi IP-nya 4, saya itu 2,75. Ya kan? Sampai itu kan istilah itu street smart. Nah. Jadi kepintaran itu tidak diwujudkan dengan nilai akademis. Gitu ya. Oh iya Hari Kis. Ya, memproduksi V8 Sound itu satu-satunya perusahaan sound system lokal. Saya bangga banget kalau saya bilang ini buatan Ciputat Timur. Wah, ini bukan buatan Jerman, bukan buatan. Dan diekspor kan Mas? Sudah. Jadi kita ke berapa negara? Waktu itu sempat ke Singapura, ke Filipina, ke Malaysia, terus ke
Swiss ya pernah juga itu ada beberapa. Dan cirinya tuh kecil-kecil gitu. Kecil ya. Dulu kan orang speaker tuh kan ngadu gede kan Pak? Iya, Kayak itu sound horek horek gitu, sound horek. Beliau kecil-kecil gede. Kalau kita tapi kecil-kecil tapi suaranya bagus. Nah itu teknologinya karena saya memang lulusan elektro dan saya senang audio. Ya saya mendevelop itu sendiri. Di dalam sound system itu sebetulnya ada 198 parameter. Gila kan? Saya sampai tahu itu. Ini harusnya ini gitu ya. Jadi 198 parameter itu harus dipenuhi semua supaya soundnya bagus. Nah, kalau nggak mungkin lah beliau dipakai di istana. Ini kan sekitar 5 bulanan Vidi. Tepat hari ini. Tepat hari ini. Ini syuting kita ya. Tanggal berapa hari ini? Tanggal 7 Juli. Tanggal 8. Tanggal 7. Ya, tanggal 7, tanggal 8 Juli. Ya. Jadi itu Vidi meninggalkan 7 Maret. 7 Maret. Ya sore. Ya, 1 hari setelah saya ulang tahun ke-63. Nah. Waduh, saya shock. Karena saya tahu ini anak baik sekali. Dan saya ngelihat. Ingat ya waktu dia konser masih belum top di Twin, ingat ya? Iya. Itu anak saya ngeband. Iya. Ya, dan Vidi nyanyi. Wah, anaknya Hari Kiss. Masih tidak confident gitu. Iya. Ya kan? Kakinya, sepatunya diinjek gitu. Tapi suaranya wow. Ya itu kan sebetulnya bukan turunan saya ya, tapi turunan ibu saya. Neneknya ya? Ya, ibu saya itu dulu juara bintang radio. Keroncong? Nasional. Keroncong? 2 tahun berturut-turut, tahun 59 dan tahun 60. Siapa namanya? Ibu Darsih Kisowo. Kisowo itu nama bapak? Kisowo itu bapak ya. Oke. Jadi nama bapak saya itu Pak Kisowo, dipanggilnya Pak Kis. Pak Kis. Itu gara-garanya nih, dulu kan saya bantuin temennya bapak saya. Oke. Opengnya dia, orang Glodok, namanya Pak Hartono. Astakona Hartono. Nah Astakona Hartono itu openg banget dengan Pak Kisowo. Karena Pak Kisowo itu yang nyiapin untuk studionya dia di Semarang lah segala macam. Nah terus, Pak Hartono itu punya anak, namanya Hari Hartono. Hari Hartono. Nah, karena ada Hari Hartono, ya, makanya nama saya di situ jadi Hari Kis, karena Hari anaknya Pak Kis, gitu loh. Jadi saya dikenal di situ Hari Kis. Ya. Nah, Hari Hartono itu luar biasa itu, orang pinter banget, dia sekolah di Amerika. Nah, dia belum pernah nginjek studio. Jadi bapaknya tuh Pak Hartono itu punya 4 studio, dia belum pernah nginjek satu pun. Tapi dia dulu bisnisnya tuh parabola lah, Nokia lah segala macam, itu kaya raya tuh. Ya tapi bukan rekaman. Ya kalau saya orang-orang Glodok itu kenalnya saya ini Hari Hartono. Gitu loh. Ini Pak Hari, oh ini anaknya Pak Hartono. Dikira anak Pak Hartono. Makanya cek saya laku. Kalau di waktu itu ya. Di Glodok ya. Di Glodok itu kalau. Glodok itu adalah sentral musik tuh. Ya. Kayak Motown-nya gitu ya. Motown-nya itu ada semua itu di situ. Di Glodok Plaza itu. Ya saya tuh di situ cukup lama ya. Termasuk pembaca juga di situ Mas? Ya. Full, komplit. Paket komplit. Paket komplit. Oke. Terus ya yang menarik, ya dulu tuh saya bikin produksi itu, Pak Hartono itu Katolik. Tapi kepenginnya Buddha. Aneh kan? Terus begitu beliau meninggal, disemayamkan di Pluit itu loh. Nah kan ada kamar gitu. Yeah. Nah dia ini kan diiniin secara Katolik. Tapi sebelahnya, sebelah kiri dan sebelah kanan ruangannya itu, itu yang gonjreng-gonjreng Buddha itu. Ya kan, gonjreng sebelah kan, sebelah itu gonjreng. Saya bilang ke peti matinya itu, Pak Har, tuh sampean maunya dimakamkan secara Buddha, itu sudah kejadian. Jadi udah kiri kanan nih, bukan hanya di sini. Saya bilang, lucu banget. Saya dengan beliau tuh ini banget, makanya saya dipanggil bukan Hari Hartono ya, karena anaknya Hari Hartono, saya dipanggil Hari Kis. Itu tahun berapa ya? 90-an lah, sebelum Vidi lahir. Dan akhirnya jadi brand. Mas, Vidi 5 bulan sudah tidak ada ya bersama keluarga. Apa makna atau perasaan? Saya tahu ya,
Saya hadir waktu di Tanah Kusir. Terima kasih. Begitu Ini melihat saya Mas, lihat saya udah nggak mau ngomong juga lah. Percuma lah udah. Begitu sampai datang juga saya nangis. Iya, very deep. Kan? Aduh, Dan lucu, makasih. saya foto dari jauh ya. Ya. Saya lihat video yang ngantar banyak banget. That's it Mas, bukan video. Ya. Yang views jutaan. Views Saya juga bingung tuh. Iya loh, apapun yang tentang video itu, viewernya banyak sekali. Jadi Vidi anak baik Mas. Alhamdulillah. Nah ini kembali tentang Vidi ini, saya sekarang ini gara-gara Vidi meninggal, itu saya punya doa itu nambah. Kalau yang kemarin kan doa itu kan template. Ya. Husnul Khotimah. Terus apa lagi sih? Ampunin dosa. Ampuni dosa. Terus apa Minta lagi? sehat. Minta sehat. Minta rezeki. Minta sugih. Yes. Ya, terus minta bahagia. Minta bahagia. Gara-gara Vidi meninggal, nambah doanya. Ya Allah, kalau saya meninggal nanti, semoga saya itu dikenal sebagai orang baik, seperti Vidi. Tidak cuma diucapkan di pemakaman Mas ya. Ya. Kadang-kadang Ya, saya baik, bersaksi ini orang baik, padahal itu kadang-kadang emang dia. Kalau Vidi itu confirm. Saya pikir enggak ada yang mengatakan Vidi itu tidak baik. Ya, dan begitu Vidi dikenal sebagai orang baik, saya juga kepengen dikenal sebagai orang baik. Yang kedua, kalau saya meninggal nanti, banyak yang ngirimin Al-Fatihah untuk saya. Dan itu terjadi pada Vidi? Benar-benar. Jadi sehari itu bisa 100 sampai 1000 yang ngirim Al-Fatihah. Dari kalau saya posting sesuatu, ya Al-Fatihah untuk Vidi Aldiano bin Hari Aprianto, Al-Fatihah terus sampai hari ini. Udah 5 bulan. Saya dengar makamnya pun banyak yang diziarahin orang. Sampai sore. Kadang-kadang ada yang malam datang. Gila tuh orang-orang bang. Jadi kan saya punya penjaga makam namanya Pak Ebong. Pak Haji Ebong ini ngirim, Pak ini ada fansnya Vidi. Ini jam segini udah masih datang. Iya Pak. Dari mana-mana? Macam-macam, ada yang dari Manado lah, ada yang dari Surabaya lah. Nah yang gila banget itu kemarin ada yang dari NTB. Jadi mereka satu keluarga naik mobil. Naik mobil ke Jakarta khusus untuk ziarah. Gila gak sih orang-orang itu? Enggak lah. Makanya Pak Helmi juga sekarang ini kalau kita meninggal paling-paling didoain sama anak. Iya, belum tentu seperti Vidi kan? Belum tentu kayak Vidi. Makanya doa saya nambah supaya waktu saya meninggal nanti yang mendoakan banyak. Amin. Ya. Tapi saya tahu, saya bersaksi nih bahwa Hari Kis itu orang baik. Amin. Udah bikin berapa masjid? Saat ini 47. Yang masjid yang kedua, yang gila itu masjid nomor 2, yang meresmikan adalah Helmi Yahya. Siapa Mas? Ya kan, dulu kan ada Bang Akbar yang meresmikan. Ada Agim. Ada Agim, ada Pak Almarhum. Saya pikir berhenti ternyata sampai sekarang ya. Ya itu masjid yang kedua. Sekarang masih bangun yang ke? Sekarang ini yang 47 itu yang bangun istri saya. Oke. Jadi Hari Kis berhenti di tahun 2000 sejak Covid ya. Sejak Covid berhenti. Nah cuman istri saya yang kan dia ngajar piano. Sampai hari ini masih ngajar piano. Nah hasil uang ngajar pianonya itu buat dia bangun masjid atas nama bapaknya. Nama masjidnya adalah Al-Karim. Al-Karim? Ya, kenapa Al-Karim? Itu juga aneh. Jadi waktu saya tahun 2000 itu saya sholat di Masjid Nabawi. Nah dari situ kayak ada bisikan gitu loh. Ada bisikan, kamu mesti bangun masjid katanya. Salah nih bisikannya. Ini orang entertainment, bikin show, bikin apa, bikin panggung segala macam. Kok disuruh bangun masjid? Terus salah nih kali. Dah kan, suruh bangun masjid di Nabawi. Sampai di Mekah, di depan Multazam saya doa lagi. Dikasih tahu lagi, kamu bangun masjid namanya Al-Karim. Aneh kan? Al-Karim. Al-Karim itu apa? Saya juga nggak tahu kan. Saya tanya-tanya gitu kan. Oh ternyata Al-Karim itu yang maha mulia gitu, atau memberi sebelum diminta dan lain-lain. Oh ya udah namanya itu. Jadi Al-Karim yang pertama saya bangun di tanahnya Agim dulu tahun 2006. Itu di Lembang. Itu yang pertama? Itu yang pertama. Yang kedua yang sampai kita respin itu ya. Tanah Abang tuh Mas ya? Itu ya di belakang Twin. Ya kan? Oh iya. Di belakang Twin. Yang ketiga tuh ada di Subang atau di mana. Yang keempat di mana saya lupa. Sekarang ada di seluruh Indonesia? Ada sampai di Padang lah. Palembang ada ya? Palembang belum. Tapi saya bangun masjidnya Pak kakaknya Pak Tito.
Oh. Itu tapi sound system. Tapi bukan ibu saya itu ibu apa? yang siapa pokoknya di Pak Tito yang ngasih tahu tuh. Pak itu sound systemnya diberesin tuh, ya udah saya beresin. Dia Natalisa, yang perempuan bukan? Yang itu mungkin. Oh iya, Dirjen. Nah terus yang saya ingat itu masjid ke-26 itu adanya di Malang, kesanaan dikit, di mana masjid itu areanya itu adalah orang-orang Hindu. Lurahnya Hindu, camatnya Hindu, penduduknya kebanyakan Hindu. Dan saya membangun masjid jami di situ, Masjid Al-Karim yang ke-26. Yang bangun orang Hindu. Itu lucu tuh. Ya. Luar biasa ya. Ya, jadi waduh, gotong royongnya masyarakat Indonesia itu kalau benar-benar seperti yang kita tahu ya. Itu Indonesia tuh enak banget lah hidup di sini ya. Nah, terus udah itu yang ke-26. 27 saya lupa di mana, 28 saya lupa di mana. Terus tiba-tiba ingat yang 46 itu di Kapuk. Yang Kapuk ini lahannya punya orang Buddha. Luar biasa ya. Jadi lahan punya orang Buddha saya bangunin gitu loh, bangun masjid yang resmi. Oh jadi rata-rata orang ada yang ngasih lahan? Ya. Terus Mas Hari yang bangunin? Ya. Nah itu yang ngeresmin dulu Pak almarhum Pak Riamizat. Oh. Riamizat ya Gudang saja. Itu baru meninggal. Dah terus habis itu saya berhenti karena situasi keuangan tidak memungkinkan untuk membuat lagi. Tapi yang lucu itu uang pembangunan masjid itu ada aja. Datangnya itu nggak jelas. Iya, ada aja. Ya. Jadi cash flow-nya itu bukan kita yang ngatur. Ya. Tapi itu kayaknya cash flow udah diatur dari atas sana gitu loh. Ya kan? Luar biasa sampean Mas. Pernah bukan bangun masjid, tapi ini saya memperbaiki masjid. Ada satu masjid di dekat rumah saya itu yang udah plafonnya itu udah somplak nggak karu-karuan. Masjidnya cukup besar. Nah saya bilang ke orang panggung, Mas Agus tolong itu betulin plafonnya. Paling-paling habis 20-30 juta. Ganti gipsum. Terus Agus ngitung. Terus dilihat ke atas segala macam. Dia telepon saya siang-siang tuh. Mas ini gak bisa plafonnya doang diganti. Karena rangka atapnya udah keropos semua. Iya. Loh, kalau rangka atap segala macam itu bisa paling gak 300 juta itu. Ya kan? Gak usah dulu, pokoknya usahain dulu deh itu. Pokoknya plafonnya dulu saya udah sedih ngeliat. Masa masjid itu pating teramplah gitu ya plafonnya. Terus udah. Bilang udah gimana caranya deh itu diakalin atau gimana. Pelit pokoknya saya tuh. Terus saya ke Bandung, waktu itu masih belum ada tol. Terus saya malamnya itu jam 1 itu saya mampir ke Masjid Atta-Aun yang di Puncak. Kan di Puncak itu kalau kita masuk itu ada kayak kolam kecil gitu, terus kita naik tangga gitu kan. Naik tangga ke masjid itu jam 1 malam tuh. Pulangnya tau gak apa yang terjadi? Pulangnya saya kecemplung kolam itu jam 1. Jadi begitu saya kecemplung saya langsung bilang, aduh kok gue dicemplungin ke sini malam-malam dingin-dingin di Puncak lagi. Terus saya baru ngeh, oh si Agus tadi bilang apa? Udahlah ini aja gitu kan. Terus saya baru ini saya telepon Agus malam-malam jam 1 itu. Gus, semua gue dicemplungin nih. Jadi kalau mau nyemplung jangan tanggung katanya. Itu message-nya itu. Jadi kita itu dikasih informasi oleh Tuhan itu message, tapi kita harus berani atau bisa membaca message itu gitu loh. Apa ini gitu loh. Nah itu karena kecemplung ya berarti saya harus nyemplung. Telepon Agus. Udahlah nanti biayanya berapapun beresin sampai atap. Yang terjadi adalah apa? Suatu hari uang saya kurang ini. Kan punya budget kan cuma 30 juta tuh. Besoknya hari apa itu di Istora Senayan ada acara 3 hari Network 21. Besoknya lagi itu dikasih ada satu perusahaan hari Senin. Dia mau pakai sound system, panggung, lighting, lengkap. Paket lengkap. Tapi Hari Kiss Production. Enggak, krunya nggak mau. Karena mereka punya kru. Terus? Nah, krunya mereka. Jadi saya cuma tinggal yang tadinya harus saya bongkar hari Minggu malam. Saya bongkarnya hari Selasa. Udah cuman gitu, dikasih 300 juta. Pas untuk itu? Pas untuk itu.
Ya, maka saya bilang ya, kita ngelihat Vidi itu sebuah kebaikan ya. Alhamdulillah. Bukan kebaikan aja, ketabahan ya Mas ya. Yes. Kita tahu dia sakit. Ya. Sakit dalam arti sebenarnya lah. Ya. Kita tahu ya, bertahun-tahun. Berapa tahun dia kanker? 5-6 tahun ya. 5-6 tahun. Ya, tapi yang sedih itu adalah istri saya kan nanya, Fit, kayak apa sih rasanya itu? Jeroannya itu dikerokotin cancer itu. Dia bilang apa coba? Aduh itu sedih banget. Mama tahu kalau misalnya daging kita diiris-iris pakai pisau, nah itu katanya. Makanya dia dengan adanya pothub, dengan adanya apa semua itu, dia sebetulnya mengalihkan rasa sakitnya. Dan dia masih bisa menghibur orang. Dia masih dan makin lucu ya Pak. Iya. Saya tuh nggak nyangka Vidi itu lucu loh. Saya pikir itu serius ya kan. Ya. Penyanyi yang baik, Ya. suaranya one of the best lah. Ya. Punya ciri. Ya. Begitu dengan Dedi, cuman dia kali yang berani ngeledek Dedi. Dedi ketawa itu si botak. Kan mengalirnya itu luar biasa mengalirnya luar biasa. Kita nggak pernah tahu kalau dia ternyata seorang host yang baik juga gitu. Ya dia dulu pernah ngomong sama saya gini, Pak, kalau kita jadi seperti Om Tukul katanya, tiap hari itu Om Tukul itu ketemu orang. Dan dia belajar katanya. Setiap kali ketemu orang kan orangnya beda-beda. Ilmunya nambah gitu loh. Om Helmi tiap hari ketemu orang. Kemarin ketemu Cak Lontong. Ya kan? Hari ini ketemu siapa, besok lagi ketemu siapa. Hari ini saya ketemu orang hebat. Jadi ilmunya nambah. Jadi informasi itulah yang sebetulnya Vidi inginkan. Oh, dia nyerap ya? Ya, dia nyerap. Gila itu saya bilang sih. Aduh, Om Ded. Tapi baik banget. Om Ded itu kalau ada apa-apa dia WA ke kami ya. Saya mau bikin ini gitu kan. Ya, kemarin mau bikin. Dia rencana mau bikin buku atau mau bikin apa. Saya sih pengennya dibikinin film gitu ya. Lucu kali ya. Kalau dibikin film. Tapi yang luar biasa itu. Yang biopik gitu maksudnya? Mungkin itu kalau saya juga nggak gitu paham tentang film. Kayak sekarang ada yang terakhir ini Michael Jackson. Itu ya, itu Mas Hari udah nonton? Belum. Bagus banget ya. Wah, that's the best. Ini lebih hebat daripada Freddie Mercury. Oh, yang Freddie ya udah bagus itu. Ini yang dia membawain karena ponakannya yang mirip banget. Oh, yang itu yang mirip banget ya. Mirip banget. Kalau yang Freddie kan nggak mirip. Ya, ini agak lumayan. Suaranya, dance-nya dia pelajarin Mas. Wah, keren dong. Ya, aku kemarin udah mau nonton nama Bespa. Nanti. Gitu. Terus, kita kemarin nonton Elva Singers ya. Ya, itu keren ya. Saya ngeliat Elva dimainkan pakai hologram gitu. Ya, itu dikasih mesh. Mesh ya. Ya kan. Di atasnya ada 2 proyektor. Ditembak. Dan nembaknya itu sebetulnya 2 itu jadi kayak 3D. Ya, jadinya ya. Ya, kalau 1 proyektor. Ya. Saya pikir itu yang paling real ya. Iya. Yang dari show. Itu keren itu. Saya kemarin kita sempat nonton Krisye. Ya. Berkali-kali ya. Tapi nggak sebagus ini. Nggak sebagus itu. Ya. Hidup loh. Gila itu. Terus waktu Serina itu saya nangis. Waktu Serina kita nangis semua. Ya. Nangis. Aduh, sampai merinding saya. Yang lucu tuh dulu sebelum Vidi menikah dan lain-lain, saya kan sering ketemu Triawan Munaf. Oke. Kita jodohin anak kita yuk. Gak jadi ya. Terus, Mas, apa kabar Sela Dara Mas? Sila alhamdulillah baik. Ya ini kemarin juga bikin acara apa. Kita kan selalu kalau ngumpul keluar. Tapi masih dia kalau ngumpul itu ladies. Saya nggak diajak. sama Ibu Besba, Tayara, ya toh, Devina, ya itu ladies. Sampai sama Fadi dong, enggak juga? Saya enggak juga. Tapi ada hal yang menarik. 5 bulan ini baru saya ceritain ke Om Helmi. Saya nggak pernah mimpin Vidi. Nggak pernah mimpi? Sama sekali. Terus? Tadi malam saya diimpin Vidi. Wah, seneng banget. Apa? Dia ngomong apa Mas? Jadi gini. Selama ini kan tadi malam mimpin Vidi. Tadi malam. Makanya saya masih didatangin Vidi. Jadi Vidi itu kami berobat ke Cianjur kan. Ada yang tusuk jarum itu yang. Nah, Vidi duduk terus dia masih agak kurus gitu kan. Terus saya tanya kan, gimana Vid kondisi kamu? Ya ginilah Pak gitu kan. Nah terus saya lihat tangannya ini agak biru-biru gitu loh. Yang agak hijau kena apa namanya itu? Tusukan? Infus.
Oh infus ya, oke. Kan kalau habis infus Ya, kan suka kadang-kadang hijau. Ya. Nah saya pegang tangannya gitu kan. Gimana Fit? Saya los gitu. Ya oke ini. Nah terus saya baru mikir, Vidi bukannya udah meninggal. Terus? Dari situ, terus dipanggil sama dokternya supaya masuk, gitu loh. Looks very real ya. Real banget, itu dipanggil. Terus begitu saya mau masuk, saya perlu ikut nggak ya? Saya perlu ikut tusuk jarum nggak ya? Gitu. Terus akhirnya nggak berapa lama dari situ tiba-tiba hilang. Tapi itu semuanya real. Bajunya Vidi itu pakai baju hijau yang baju kayak Al-Azhar itu. Ya terus ininya kena bekas infus ya. Terus dia duduk biasalah gitu. Tapi saya seneng banget semalam bisa ngimpin Vidi. Akhirnya. Kalau Ibu Bespa ada 2 kali. Tapi kalau gengnya penggemar Vidi itu selalu kalau di Instagram saya itu lapor. Om, saya diimpin Vidi. Ini terus ada yang ngimpin Vidi yang lucu tuh. Saya diimpin Vidi jadi masinis. Masinis kereta. Terus saya jadi penumpangnya katanya. Ya bagus lah. Berarti kamu dibawa ke tempat yang bagus, saya bilang. Itu kayak gitu-gitu. Saya pernah baca atau dengar statement dia yang dia tuh ngadapin kemo yang berkali-kali itu. Ya. Yang terakhir itu kan udah kayak biasa aja dia. Kayak bercanda dalam duka aja ya. Iya. Jadi istilahnya kalau itu apa nih istilahnya Mas? Spade. Spade, tapi kalau Spade istilahnya spa ya. Oke. Kalau Habib Jafar bilang, Fit ganti istilahnya jangan spade. Apa Habib? Prede. Ya udah. Nah, tapi hal yang menarik itu, jadi waktu itu Vidi dirawat di Pondok Indah kan. Itu udah seminggu kalau nggak salah. Terus dokter Pondok Indah mengatakan ini harus di ICU katanya. Nah, Besba nggak setuju, Sila nggak setuju, Fadi nggak setuju. Udah ngapain di ICU, bawa pulang aja. Jadi dibawa pulang Vidi ke rumahnya di Cipete. Sama Fadi dibeliin tempat tidur yang besar, dibeliin ruang apalah segala macam. Peralatan ICU-nya itu dibawalah ke rumah. Cipete. Dengan tabung gas yang banyak sama Dian Sastro itu ada 6 tabung gas dan lain-lain. Sama dokternya, sama perawatnya. Jadi Vidi itu dirawat di rumah, tapi kita masih bisa ngobrol lah yang inilah bercengkerama. Itu hari-hari terakhir ya? Ya itu hari-hari terakhir. Nah itu si Reza Candika yang ngatur jadwalnya, siapa yang boleh ke situ. Jadi si A, kamu jam sekian sampai jam sekian. Ya kan, si B, kan temennya banyak banget tuh. Termasuk sahabat-sahabat dekatnya itu? Iya. Berapa 8 orang ya Mas ya? Banyak. Ada Chef Renata ya? Ya ada Renata, ada termasuk Yakub. Sama siapa? Istrinya siapa? Jessica Mila. Terus siapa yang bintang film itu yang? NC Storia. NC Storia. Terus wah banyak lah. Afgan. Ya, akrabnya luar biasa. Gila itu. Katanya anak itu masih nongkrong ya? Di tempat hari ini masih. Jadi mereka itu menghibur Sila. Gila itu. Orang-orang itu gak make sense. Ya kan? Menurut saya. Ya. Nah terus udah nih. Terus saya itu hari apa? Saya tuh dapat jadwal itu hari Senin. Oh termasuk bapaknya pun dikasih jadwal? Dikasih jadwal. Jadi saya dapetnya hari Senin. Terus? Mertuanya Vidi hari Minggu. Sore jam 4 gitu kan misalnya. Nah saya dapat hari Senin. Waduh masih lama dong gitu ya. Waktu itu masih hari apa ya, Kamis atau apa lah, saya lupa. Terus akhirnya siang-siang jam 1 ditelepon dari Cipete. Ini video agak kritis nih, Papa kesini deh. Gitu. Siapa yang telepon? Dari teman-teman, dari manajemen itu. Dari geng itu. Geng itu. Terus ya saya kesana. Terus akhirnya ya semua udah ngumpul tuh, termasuk Ibu Acin, Pak Handi, keluarga Pak Handi segala macam. Terus teman-teman Vidi juga ada di situ ya. Terus ya kita semua kakak beradik udah di situ semua, kumpul komplit. Sila juga ada. Dan Vidi udah diam aja.
Vespa cuman ngasih tahu, bacain la ilaha illallah, la ilaha illallah terus kan. Itu jam 16.32 ya, 1 menit sebelum Vidi berhenti ininya. Saya bisikkan ke telinga Vidi, yang dengar hanya Vidi dan Tuhan yang mendengar, karena lainnya itu kan agak jauh. Saya ada di sebelahnya Vidi di sini. Saya bisikkan, Vid, ini papa. Kalau kamu mau pulang, kamu pulang aja. Nanti papa yang jagain Sila. Papa jagain Sila dengan sebaik-baiknya. Udah, 1 menit kemudian berhenti. Semua ininya tuh ininya langsung berhenti. Nah mungkin Vidi itu menunggu konfirmasi kayaknya bahwa Sila ada yang jagain. Gila. Gitu loh. Karena orang yang kalau udah kondisi seperti itu tuh dia masih bisa dengar kan. Ya. Dia masih bisa dengar. Bahkan istri saya yang di sebelah aja nggak tahu bisikan itu. Karena Vidi, saya di sebelah kiri, sini istri saya sebelah kanan, saya bisikin di telinganya. Pada beberapa malam sebelumnya, Sila dapat penghargaan ya? Iya itu. Yang Vidi hadir. Iya FFI. Wah, itu gila moment, itu. Ya. Aku nonton filmnya Sila terakhir, gila mainnya. Itu. Makanya. Kayak di luar nalar semua ya Pak? Iya. Makanya ya hidupnya Vidi itu sebetulnya kalau menurut saya, dia meninggal di waktu yang tepat. Gak ada cacat namanya. Gak ada. Baik banget. Ya kan, idola semua dia orang. meninggal di waktu yang tepat. Dia meninggal di saat puncak kejayaannya dia. Ya tahu dia meninggal dalam kondisi dikenal sebagai orang baik. Lah itu yang Hari Kes belum. Ilmiahnya belum. Belum. Kalau saya belum. Ini ahli sound system. Master of sound system. Alhamdulillah. Kebetulan pabriknya kita punya. Punya pabrik namanya V8 Sound. V8 Sound. Sound, ya. V8 Sound. V8 Sound. Kenapa V8? Banyak orang nanya, kenapa sih mereknya V8? Sempurna. Dari saya nggak punya duit, ya. Saya itu gemar mobil-mobil yang cc-nya besar dan engine-nya V8. Oh, ya. Sesimpel itu ya? Sesimpel itu. Kalau engine-nya V8, maka mobilnya kencang. Makanya kalau di Amerika, di Australia itu ada balapan namanya The Muscle Car. Muscle Car itu mobil-mobil yang ber-cc besar 5.000 cc ke atas dan engine-nya tipenya V8. Nah kalau engine-nya V8, suaranya kencang dan mobilnya. Itu juga penyebabnya nama anak Mas Hari pakai V semua ya? Enggak, itu Vidi Diva Fadi itu supaya gampang. Jadi kalau Vidi Diva Fadi, saya tuh seperti nenek saya dulu. Kalau manggil orang bingung, ini siapa namanya gitu kan. Karena Vidi Diva Fadi itu ada D-nya semua kan. Iya. Jadi saya tinggal bilang D. Tiga-tiga enggak ya. Nah, yang muncul si Fadi misalnya. Ya udah, ya Fadi. Tolong ini gitu kan. D ada Vidi ya. Berarti Vidi. Tapi ada V semua dong. Iya. Kalau saya bilang D, ada D-nya semua tuh. Oh. Vidi, Diva, Fadi. Saya pikir V8 tadi nggak ada hubungannya. Anaknya 8 tuh pakai V semua. Nggak ada hubungan. Nggak ada hubungan lah, kebetulan aja. Oke. Ya, terus Vidi, Diva, Fadi itu nyambung. Vidi, Fadi gitu. Kalau kita bilang Vidi, Fadi itu divanya ada di tengah. Dan Diva sekarang di Bali. Ya, Diva. Itu anak yang paling lucu. Oh iya? Itu paling gila. Lebih lucu dari Vidi? Vidi nggak lucu. Vidi itu maunya elegan. Iya. Suaranya Jamal. Ya. Fadi itu bagus suaranya. Ya, kemarin-kemarin dia masih mau nyanyi. Sekarang lagi saya ojok-ojokin untuk nyanyi lagi ya. Karena suara Fadi itu 11-12 sama Vidi. Dan dia gantiin Vidi di Otap. Ya, namanya sekarang apa? Friends. Friends itu namanya closet ya. Close friend. Ya itu close friend. Itu. Yang nonton banyak juga itu. Iya. Yang nonton banyak. Nah kemarin waktu Vidi dibully, Fadi dibully Om Ded sama Nino. Banyak yang belain tuh. Wah, besok lagi gak dibully lagi. Jangan ngebully idola masyarakat. Ngebully ya. Itu kalau ngebully yang belain banyak banget tuh. Fadi ya. Alhamdulillah. Anaknya baik. Mas Ari, apa yang kehilangan ya mungkin setelah Vidi tidak ada?
Ya saya merasa bahwa Vidi itu sampai sekarang ini masih hidup. Jadi kita bikin program namanya Vidi Tetap Hidup. Dan Vidi Tetap Hidup itu ya macam-macam. Kita ada nebar ikan lah. Waktu itu ke mana? Ke panti asuhan. Baju-baju Vidi kita kasih ke mereka-mereka ya. Ada kaos-kaos yang masih kecil. Jasnya Vidi. Nah itu yang lucu. Oh iya, ada cerita jas video Mas. Yang dikasihin ke siapa itu? Ya satu itu dikasih ke salah satu penghafal Al-Quran. Ya, itu. Yang kedua itu dikasih juga ke salah satu ustadz ya yang dia melakukan sholat tahajud untuk 100 hari. Itu jasnya pas kebetulan. Dan pas kan? Pas. Aku nonton tuh postingan itu. Nah itu. Terus satu lagi kemarin waktu kita nebar ikan di mana? Di danau di belakang kantor. Itu kebetulan Pak Benyamin ini yang wali kota Tangerang hadir kan? Iya. Jadi salah satu jasnya Vidi saya serahkan ke Pak Benyamin. Ya itu pas lagi. Wah alhamdulillah dia seneng banget tuh. Jadi gak mungkin dipakai bapak aja lah kalau gitu. Enggak, kekecilan. Nah, itu alhamdulillah itu. Jadi jasnya Vidi masih ada beberapa. Ini juga saya nggak tahu mau dikasih ke siapa. Masih tapi banyak yang baju-baju Vidi yang baju-baju show dan lain-lain udah diborong teman-temannya tuh. Jadi teman-temannya tuh pada ke Cipete kan. Itu ada yang dapat minyak wangi lah, ada yang dapat ini, dapat anduk lah, dapat baju-baju itu. Menjadi kenangan kali ya. Itu salah satu bajunya Vidi itu dipakai Nino kemarin itu. Ya kan waktu podcast. Jadi dipakai Nino, terus itu banyak lah. Saya jadi saksi ya, karena kami kan dekat sekali dengan Chef Renata, karena ibunya Ibu Yanti itu kan teman istri saya. Ya. Wah itu dia kalau cerita ya, gila itu persahabatan anak-anak itu. Iya, ngeri. Melebihin apapun kan. Keluarga aja kalah. Mas ya. Iya. Mereka ngumpul-ngumpul bareng. Iya, itu nonton tidur rame-rame gitu. Dan Cipete itu jadi base campnya. Rumah Cipete itu sampai hari ini. Sampai hari ini. Jadi mereka masih sering. Ya nanti mudah-mudahan saya bisa dapat rezeki yang baik itu. Saya mau bangun rencananya itu bangun padepokannya Vidi lah. Ini saya lagi berusaha untuk mencari dananya karena butuh dana besar. Amin. Ya pesanggerahan atau padepokan atau apalah gitu. Apalah pokoknya. Namanya ya itu nanti barang-barangnya Vidi kalau masih ada ya. Jadi kayak museum gitu ya? Nah kayak museum. Iya bagus. Kebetulan bapak saya makamnya juga nggak jauh dari situ. Oke. Cuma 20 menit dari situ. Mas Vidi itu kan pasti suka banget warna navy blue itu? Ya itu biru Vidi. Biru Vidi namanya? Biru Vidi namanya. Kalau nggak salah batu nisannya pun biru ya? Biru, ya itu terus bunganya biru. Bunganya biru? Jadi di Tanah Kusir ini ada, cuman sekarang agak susah tuh bunga biru tuh. Jadi siapa namanya tukang bunga itu ada plakatnya di situ. Ya. Di sini jual bunga Vidi. Jadi bunga khusus. Jadi brand ya? Jadi brand. Bunga Vidi ya. Aduh. Makanya orang-orang nggak tahu nih tentang Vidi itu. Alhamdulillah ya. Nama aslinya bukan Vidi kan Pak? Namanya tuh Oxavia Aldiano. Dari mana itu nama? Itu Harikis aja tuh. Bisa nyari Harikis ya? Biar kelihatan Itali gitu ya. Aldiano tuh alhamdulillah dia nongol. Dulu ada anaknya sama Albar juga, Aldino ya? Aldino kalau itu. Alhamdulillah dia nongol. Kalau Aldino tuh kurang Itali. Oh ini Aldiano? Kalau ini Aldiano. Alhamdulillah dia nongol. Emang nunggunya lama? Ada Mium. Si Vespa ibu itu ada Mium 11 cm itu. Kan barengan sama Vidi. Jadi itu Vidi itu dalam rahim itu berkompetisi dia berkompetisi dengan Miumnya itu. Terus akhirnya disesar kan. Udah Vidinya diambil, Miumnya tetap di situ. Nah, berapa lama kemudian baru Miumnya diangkat. Enggak berbarengan. Iya. Makanya ribet banget. Itu saya tiap hari itu beli apa dulu tuh obat di Glodok tuh. Tahun 90-an itu kan obat di Glodok kan murah. Jadi saya beli itu untuk pendarahan dan lain-lain. Itu begitu dia. Itu alhamdulillah dia nongol. Karena di dalam perut pun berjuang. Bermasalah itu. Dan dari sejak dia lahir itu banyak rezekinya. Jadi lahir itu banyak yang ngasih ini, ngasih itu segala macam. Waduh itu ngeri. Termasuk bisnisnya Mas Ari naik. Nah yang paling lucu tuh gini. Kami tinggal di Pondok Mertua Indah kan. Jalan Bangka.
Bertahun-tahun, ya. Ya sampai berapa tahun, 2 tahun, 3 tahun. Nah, saya perlu popok. Zaman dulu Pampers itu nggak terlalu ini dan mahal kan. Jadi kita popok yang dijahit itu loh Mas. Ya. Ya, Zaman dulu ya. popok kain. Nah kakak ipar saya itu dia penjahit. Dia kirimin saya popok itu 100. Untuk 100 biji ya, untuk Vidi. Itu penghargaan buat saya yang paling luar biasa. Saat itu. Karena apa? Saya nggak usah nyuci kan. Punya 100. Kalau misalnya malas nyuci jorok itu buang aja lah gitu. Disposal lah gitu. Jadi terus kalau emang ini ya dicuci gitu. Itu mulai itu ada yang ngasih kalung lah, siapalah. Bu Besba tuh ngajar itu. Jadi bawa rezeki banget ya? Wah luar biasa. Ibunya Vidi guru piano? Iya guru piano sampai hari ini. Sampai hari ini. Ini orang Minang kan? Iya. Jadi Vidi ini setengah Minang? Iya Minang Jawa. Minang Jawa? Iya saya Jawa, saya Semarang kan. Nah terus zaman dia ngajar itu ada muridnya Bu Besba. Udah menikah. Udah punya anak. Nah, anaknya dia itu les piano lagi sama Ibu Besba. Gila gak sih? Kan duit udah banyak kok masih ngajar sih Mas? Dia ngajar itu lebih kepada passion. Ya, kalau dia gak ngajar dia stres. Jadi sampai hari ini dia masih loncat-loncat. Ngajar kan ngajar musik anak-anak umur 4 tahun ke atas ya. Itu dan lucu gitu loh. Dan itu pernah ketemu ada orang udah Kak Besba gitu kan. Saya Ina atau siapa gitu kan. Muridnya dulu. Murid Kak Besba. Aduh. Nah yang lucu tuh ada muridnya dia yang namanya Ina. Siapa namanya tuh? Dia kepala sekolah di sekolah Katolik di Jakarta Barat ya. Ya itu namanya Devina siapa? Vina, kita panggilnya Ina ya, Ibu Ina itu kepala sekolah. Nah dia ngirim foto, ya dia ngirim foto di mana Bu Besba lagi main piano, itu iklan Yamaha. Inanya ada di sini. Nah di sebelahnya Ina ini ada si Dania. Dania itu anaknya almarhum Andi Meriem. Ya itu. Jadi sekarang anak yang kecil itu udah jadi kepala sekolah. Coba deh. Sampai kayak gitu. Dan Ibu Besbar ini tetap masih jadi guru piano. Bikin lesnya apa di rumah atau? Enggak, di Yamaha. Di Yamaha, tapi di rumah dia juga terima. Jadi tiap hari itu ada tungkleng, saya sampai hafal itu. Ya, roti panas itu ada tuh intinya tuh. Masih Uni Besba inilah yang menemani Vidi ya di hari-hari terakhirnya. Ya, saya juga. Saya nggak terlalu ini ya, tapi saya nyari-hari. Tapi Besba yang kemana-mana lah pokoknya. Tapi gimana beliau sekarang Mas? Ditinggal oleh Vidi gitu. Ya, tiap hari. Kalau saya kan doa, sholat kan paling-paling 5 kali ya sehari ya. Ibu Besba tuh 28 kali. Sholatnya tuh 28 kali. Dengan sholat sunat itu. Sunatnya banyak tuh. Sunat rawatib lah, inilah, itulah. Pokoknya kalau di total, kalau saya 5, dia 28. Saya udah ngitung tuh. Kamu kok sholat dulu sih gitu ya. Untuk Vidi. Ya memang itu orang itu. Kalau ibu saya bilang dulu ya. Kamu tuh jangan sakitin Besba gini-gini. Besba itu kalau ikan. Istilahnya ikan itu Besba itu ikan yang nggak ada durinya. Ya anak itu baik sekali, itu baik sekali dan saya sampai hari ini ya berusahalah apa yang bisa menyenangkan dia dan lain. Ya sekarang ini ya kerjanya hanya mendoakan anak-anak. Ikhlas ya. Saya ya. Tapi ya namanya ibu ya kehilangan anak. Karena waktu ibu saya kakak saya yang paling tua meninggal, kan pertama suaminya ibu saya meninggal, terus kakak saya yang nomor 1 juga meninggal. Nah ibu itu pernah cerita bahwa kehilangan suami itu sedihnya tidak seperti kita kehilangan anak katanya. Jadi kehilangan anak itu lebih sedih daripada kehilangan suami kata ibu saya. Perasaan melahirkan aja tuh luar biasa ya sakitnya. Ibu saya itu kenapa saya dulu kan saya pengen jadi dokter.
Oh ya? Jadi waktu lulus, saya senang biologi. Jadi saya kimia bagus, fisika bagus, biologi bagus lah. Pengen jadi dokter. Ibu saya ngomong apa? Kamu kalau jadi dokter, ibu saya kan penyanyi. Kamu kalau jadi dokter, kamu setiap hari itu kamu ketemu dengan orang yang menderita, sakit. Yang sakit. Orang yang lagi susah katanya. Hari ini yang kamu ketemu, wah lutut saya nggak bisa gerak nih dok. Besok lagi, wah ini saya kuping saya bermasalah. Wah ini kepala saya. Tiap hari loh kamu ketemu orang seperti itu. Kalau kamu jadi penyanyi katanya, kamu setiap hari itu ketemu orang yang lagi mau seneng-seneng. Dihibur. Ya kan? Orang di event itu mau wedding kayak ini itu orang semuanya lagi mau spend uang. Ya. Dan lagi pengen dihibur. Dan lagi pengen dihibur. Mereka lagi mau seneng-seneng. Gitu loh. Nah, karena itu ibu mau jadi penyanyi, jangan jadi dokter katanya. Nah, itu yang saya omongin ke Vidi. Vidi juga kepengen jadi dokter. Saya bilang, Vid, aslinya. Yang Darcy itu ngomong ke papa gini, saya ceritain itu. Akhirnya nggak jadi dokter dia. Karena dokter setiap hari, maaf ya dokter-dokter ya. Tapi memang benar dokter itu setiap hari ketemu orang yang lagi susah, yang lagi mulia juga dong. Mulia sekali ya kan. Tapi tahan nggak kita gitu loh. Kalau kita jadi ya kayak Om Helmi jadi MC, ya kan? Semua orang lagi happy kan? Nah kita tuh bekerja di tempat yang orang yang lagi happy. Nah itu yang saya lakukan. Ternyata saya nggak jadi penyanyi, nggak jadi apa, tapi saya sebagai backup daripada sebuah event. Tapi Mas Ari menciptakan cukup banyak lagu ya? Alhamdulillah ya lagunya. Kemarin tuh saya udah sempet saya listing gitu ya. 22 itu. Ada sudah 22, judul lagu ya? 22 judul lagu. Biasanya yang dulu, yang agak populer itu dulu namanya Ingin Ku Miliki. Yang mana? Ingin ku miliki. Iya. Itu urut sana ya? Iya. Itu Hari Kiss? Itu Hari Kiss. Berdua itu ngulun ya? Sama Topati. Sama Topati. Sama Topati. Wow. Makanya jadi kalau saya tidak jatuh tidak jauh dari kalau saya diundang nyanyi gitu ya, diundang tampil di ini pasti lagunya itu. Karena lagu itu hafal. Masa penciptanya nggak hafal gitu. Dan orang-orang bandnya selalu ngomong, ini Pak Hari yang bikin. Pak. Terus bandnya jadi semangat. Karena ngiringin orang yang ciptain gitu. Kemarin di tempatnya Bunda Ana Avanti kan juga saya nyanyi lagu itu. Gitu juga? Ya. Nggak pakai nangis? Enggak. Itu terus dulu Januari Christie juga ada. Januari Christie yang mana? Yang masa keraguan usai sudah kini. Itu tahun 87 saya bikin. Terus ada lagi Januari Christie juga Menggapai Bahagia. Ada lagi Harvey. Lagunya Harvey. Kisah Kehidupan. Ya mana Mas? Kisah kehidupan. Semakin jauh langkah menuju titian celah-celah. Iya. Besok ada lagu bagus, saya cek. Jangan-jangan Hari Kiss. Jangan Hari Kiss. Jangan Hari Kiss. Dan yang saya heran itu saya bikin tahun 86. Atau 85 lah, saya lupa. Ya. Kok bisa saya tahun 85 bisa bikin kayak gitu loh. Ya kan? Kadang-kadang kita, kok saya melakukan itu. Kok bisa melakukan itu gitu. Kalau saya tuh Mas Hari ini nyimpang dikit. Saya tuh bingung, saya tuh pernah jadi juara baca puisi nasional. Iya. Lebih parah. Iya Pak. Juara Sumatera. Sekarang itu saya ngeliat baca puisi. Kok kok bisa ya? Agak, kok. Menurut saya itu kan kalau baca puisi itu yang pakai nangis. Kayaknya berlebihan gitu. Aku juarain dulu Pak. Gila. Aku bingung tuh. Iyalah, kayak Om Deddy kan tiba-tiba. Kalau Om Deddy kan juara sulap internasional. Itu katanya juara lomba puisi ya. Kita punya masa lalu semua ya. Tapi benar itu gara-gara lagu ya. Makanya lagunya Vidi itu juga saya banyak yang ciptain. Tapi ada lagu Vidi yang saya bikin agak unik ya. Namanya Yang Kedua. Yang Kedua? Itu album dia yang kedua. Aku mau bikin album yang kedua katanya. Oke, Pak bikinin ya. Lagu satu ya. Oke. Judulnya apa Bid ya? Ya yang kedua gitu. Ya udah.
perjalanan dari Bandung ke Jakarta, saya baca Quran. Itu di surat apa ya? Apa gitu, nanti saya cek. Itu Tuhan itu menciptakan satu rongga dada. Jadi nggak mungkin diisi 2 hati. Gila nggak? Itu ada di Al-Quran. Ada. Oh iya? Jadi rongga dadanya cuma 1. Gimana kalau diisi 2 hati? Yang 1 hati kan nggak muat. Nah kalau 1 hatinya ada di luar, artinya dia merana kan. Iya. Makanya punya Tidak istri adil. 1 aja. Ujungnya ke sana nih. Iya kan? Ujungnya ternyata ke situ. Jadi nggak mungkin kita manusia itu punya 1 rongga dada, nggak mungkin diisi 2 hati. Gitu. Dalam Nah, ini. Itu dan itu adanya di Al-Quran. Ya. Nanti dicek deh itu surat apa, saya lupa tuh. Kalau cerita gadis genit itu apa bener Mas? Wah itu Pernah ketemu gadis genit Bang? Vidi kan ininya geng penggemar Vidis itu kan rata-rata gadis. Cakep-cakep lagi. Ya berjilbab rata-rata kan. Iya. Rata-rata berjilbab. Tapi ya itu kemana-mana tuh sampai sekarang, sampai hari ini. Itu masih kayak gitu. Saya kira, dan udah ada yang punya anak, udah ada yang mungkin udah ada yang punya cucu kali ya. Kenapa dinamain gadis genit? Waduh, itu ya nggak tahu lah, Vidi yang bikin itu sih. Itu beda bikinnya. Vidi yang bikin ya. Kalau lupakan mantan siapa? Dia juga? Dia juga ya bikin. Bukan Harikis ya? Harikis tuh cemburu menguras hati. Nah, dari judulnya agak jadul dikit ketahuan. Ya, judulnya. Jadi gara-gara saya bikin ini nih. Lagi di rumah lagi main piano, lagi mau bikin lagu itu. Terus istri saya lagi ngomongin apa gitu loh. Dia bilang, ngapain cemburu? Cemburu menguras hati, kata istri saya. Oh iya benar. Bagus itu, langsung jadi tuh. Ngomong begitu pasti ada alasan itu. Ya itu pasti ya. Gak perlu kita ungkap lagi. Itu kasus biasanya. Mas Hari kan seperti yang singing picture ya, ngelukis pakai lagu itu. Itu apa kabar Mas, hobi Mas Hari itu? Masih, hari ini mau bikin lagi lah. Saya mau bikin Jadi lagi. ada lukisan tapi ada lagunya ya? Jadi gini ceritanya. Saya kan dari SMP itu saya seneng lukis. Banyak sekali bakatnya. Jadi saya seneng lukis. Nah udah jadi nih 1 lukisan nih. Nah tuh lukisannya kalau nggak salah yang pertama itu dulu judulnya Spanish tuh apa tuh. Begitu saya lihat ini kok lukisan kok sepi ya. Terus dikasih lagu? Terus belakangnya saya kasih speaker. Iya dikasih speaker. Saya kasih speaker, dikasih frame yang Iya lebih dulu kan besar lagi. Mas Hari kan tunjukin saya, kirimin saya kan. Iya, jadi kasih speaker, kasih ini. Nah udah, akhirnya kalau kita tepuk tangan, tak gitu, keluar tuh lagu Spanishnya itu. Wah seru nih, gitu kan. Jadi itu lagu apa? Spanish Eyes bukan ya? Bukan, itu judulnya apa ya kemarin tuh ya, yang kalau kita main gitar tuh tang 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 tang, itu judulnya apa ya? Aduh lupa. Kalau main gitar pasti itu lagu standar. Lagu standar. Nah terus udah habis itu bikin ini, terus bikin lagu tentang burung camar. Vina. Gitu kan. Sampai sekarang belum saya kirim tuh. Oh iya? Ya. Belum tahu juga beliau? Tahu, dia waktu itu datang. Cuman kemarin begitu selesai itu yang pameran. ngarang kan Iwan Abdurrahman sama apa Huboyo Jati bukan, Aryono Huboyo Jati. Ya Aryono sama Iwan Abdurrahman ya kalau nggak salah ya. Iya. Itu jadi selama bikin burung camar itu Ibu Vina, Mama Ina selalu saya kasih report. Ini udah sampai sini nih lagunya. Sampai sekarang belum saya kirim-kirim tuh. Karena habis itu saya mulai fokus saya berubah. Jadi ya udah nanti kalau inget Mama Ina inget ya. Ingat nanti kalau tagih ya. Ingetin Mama Ina. Dan melukis itu Sila Dara juga ya. Terakhir. Sila saya bikinin menantu gitu ya, lukisan menantu. Terus pakai lagu apa? Lagunya Dara. Lagunya Vidi. Terus pokoknya kalau ditepuk, nah itu dapat, tau nggak, lukisan bisa bunyi itu dapat world record dari Pak Jaya Suprana. Karena belum ada lukisan yang bunyi. Iya. Apa namanya, singing picture ya? Bukan, namanya melodi audio
audio painting. Audio painting. Audio painting. Nah itu waktu itu dapat penghargaan dari Ada Pak aja. Sandiaga Uno lagi jadi beliau itu jadi Menteri Pariwisata. Jadi saya diundang ke Departemen Pariwisata, saya Pak Jaya terus saya. Nah sebelah saya ini ada orang cukup sepuh ya, umurnya mungkin 70-an lebih. Pak Jaya senggol saya gini, lo kenal nggak sama orang sebelah lo? Enggak. Terus dia tuh orang paling kaya di Indonesia. sopo? Namanya Dato' Lo Tuk Wong. Yang sekarang paling kaya. Iya. Raja Batubara itu. Iya. Orangnya sederhana sekali. Sederhana, nggak pakai pengawal. Nggak ada. Dia sendiri datang ditemenin sama salah satu ininya ya. Orang kaya begitu Pak. Kalau orang kaya banget ya. Iya. Ya, jadi kalau orang yang pakai jam kayaknya enggak ya. Ya sepatunya ya cuman begitu. Handphonenya diikat karet. Handphonenya diikat karet. Aku ketemu beberapa orang. Nah, itu saya ngobrol sama Pak Dato itu, aduh saya makin kagum. Ya karena apa? Karena beliau ya saya lihat ini kalau jadi orang kaya harusnya kayak gini nih. Terus tapi kalau charity-nya banyak banget tuh. Ya kan? Dia charity-nya banyak banget, ke ITB charity, ke ini charity. Makanya saya dulu pernah bikin konten Mas. Orang kaya tidak sombong, orang sombong tidak kaya. Ya itu dia. Nah kalau rektor ITB namanya Pak Darsah. Pak Darsah. Waktu reuni yang tiap tahun lustrum Dies Natalis. Wisuda. Waktu wisuda Pak Rektor itu ngomong gini, anak-anak ITB kan sombong-sombong, rata-rata. Pak Darsah ngomongnya gini, kalian nanti kalau lulus ya, udah lulus nih, pesan saya satu nih katanya, orang sombong itu nggak suka kalau lihat orang sombong yang lain. Ya. Jadi, gimana kita mau sombong, orang sombong aja nggak suka lihat kita sombong. Nah, iya, itu lucu. Pak Darsah itu lucu dan Oke Mas Ari, jadi rektor Trisakti hampir sekarang. 1 jam nih. Oh gitu ya, Masya Allah. Masya Allah cerita. Gimana itu? Mungkin ada pesan untuk Fidis. Ya para Fidis ya, saya harapkan kita terus lakukan yang namanya program Fidi Tetap Hidup ya, dengan menebar namanya kebaikan. Ya. Kebaikan itu keba ikan. Keba ikan. Jadi kita nebarin ikan di sungai, di mana, di danau, di mana. Jadi keba ikan. Nah ini terus nih, ini masih berlangsung nih. Menebar kebaikan tuh. Nah banyak donasi. Cuman kemarin itu saya hampir setiap 2 minggu sekali atau sebulan sekali itu selalu bikin nebar ikan gitu, ke danau, ke sungai. Cuman kemarin begitu dolar naik 18.000 lebih, nggak ada yang donasi. Jadi yang donasi menyusut nih. Nah mudah-mudahan sekarang udah mulai membaik lagi ya. Jadi kita bisa lanjutkan program namanya Fidi Tetap Hidup dengan menebar kebaikan. Keba ikan. Atau tebar ikan. Terima kasih Mas Arigis. Sama-sama Pak. Thank you loh diundang. Terima kasih banyak ya. Membuat podcast saya makin berwarna ya. Saya menampilkan orang baik. Saya bersaksi banget. Kami bersahabat lama. Up and down beliau saya ngikutin. Alhamdulillah. Tadi mau nanya beliau punya istana di Jerman, nanti aja lah nanti. Wah ini kalau di kulik-kulik, waduh punya tambaknya segala macam ya. Tapi up and down dan beliau tetap tabah. Jadi no wonder kalau anaknya baik-baik, terutama Insya Allah Fidi Aldiano ya. Fidi kirim Al-Fatihah untuk Fidi. Al-Fatihah, mari yuk kita Al-Fatihah untuk Fidi. Dan sampai hari ini yang ziarah juga banyak sekali. Setiap hari ada yang ziarah. Kalau saya dulu hampir tiap hari selama 40 hari. Lalu sekarang ini ya Minggu dan Jumat. Saya sekarang. Rutin ya? Ya. Ke Tanah Kusir. Nah itu agak jauh sedikit. Masuk ke dalam. Jadi dari Bung Hatta masuk lagi ke dalam gitu. Nah di situ ada Eyang Titi. Ya kan? Ada Aji Sutama. Ada Glenn Fredly. Ada Yopi Latul. Orang-orang hebat. Ya. Ada Mia anaknya Bang Akbar. Ya itu karena Mia waktu menikah juga saya yang nyiapin sound system dan lain-lain. Itu keluarga Bang Akbar itu 3-3-nya saya yang ini. Biasa. Dan ada Bung Hatta ya. Bung Hatta ya, itu juga itu masuk dalam satu komplek ritual ini
Jadi Vidi terus ke sini, Mia terus ke Aji Sutama terus ke sini, endingnya ke Yang Titi lalu ke Bung Hatta dan Ibu Rahmi. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Semoga Vidi tetap menjadi inspirasi kita semua. Ya, ya bahwa ya kalau Anda berbuat kebajikan pasti juga akan dibalas dengan kebaikan. Minimal yang mendoakan banyak sekali. Ya. Kita kalau meninggal belum tentu yang doain banyak. Belum tentu lah. Kita doa itulah. Yang penting kita Mas kalau meninggal gak ada yang syukuran gitu Mas. Syukuran. Syukur gitu. Syukur. Seru. Terima kasih. Terima kasih. Kita jumpa lagi dengan tamu hebat saya selanjutnya. Bye-bye.